Selamat tahun baru ya. Seberapa kita yang ada, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan melewati tahun 2021 ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau belajar ucapkan ini ya. Pada Natal kemarin kita sudah punya tema yang baru. Nah, untuk sepanjang tahun ini dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 kita mau ucapkan dengan sungguh-sungguh. Sudah siap? Yuk kita ucapkan tema kita tahun ini. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kewajibanku. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin kita belajar dengan singkat ya. Dari tema kita tahun ini. Tidak keluar. Tolong diberesin, keluar dulu. Ya, tante. Ya, saudara, kita mau belajar dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saudara boleh buka 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Ya. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya, terima kasih. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Ibu Marlin boleh baca? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, barang siapa yang berkata bahwa dirinya ada di dalam Tuhan, maka orang itu harus hidup wajib seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara, tadi kita sudah menaikkan pujian yang pertama, ku diberi kuasa. Ya, saudara dan saya sudah diberi kuasa untuk wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya saudara, itu adalah kuasa yang kita bisa gunakan. Nah, saya ingin sekarang mengajak saudara melihat dulu apa itu kewajiban. Ya, kewajiban atau kata dasar wajib, ya, diberi awalan, diberi akhiran. Maka saudara, kata kewajiban itu mempunyai arti yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa tidak dilakukan. Itu yang namanya kewajiban. Ya, jadi sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak. Ya, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi arti kata kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, itu bisa berhubungan dengan pekerjaan saudara, bisa berhubungan dengan hukum ya yang ada, bisa berhubungan dengan hidup pribadi kita, bisa berhubungan dengan hidup keagamaan kita. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus kita ngerti. Kita ambil tema tahun ini, kita mau bahwa apa yang harus kita lakukan itu menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara lihat secara umum ya, kewajiban yang ada di dunia ini secara umum dulu. Saya ingin ajak saudara lihat. Ya. Nah, pelajar. Saudara, yang namanya pelajar, dia mempunyai kewajiban. Dan itu harus dilakukan, enggak boleh enggak. Yang namanya pelajar, baik mau dari tingkat TK
yang baru diajar mengenal warna, mungkin mengenal ABC, mengenal angka dan sebagainya. Ya, sampai ke perguruan tinggi, sampai kuliah. Nah, yang namanya pelajar ini mereka punya kewajiban untuk belajar. Itu enggak boleh enggak. Ya, itu enggak bisa enggak. Baik dari TK, ya bahkan sekarang ada playgroup, ya, ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Saudara, mereka anak-anak ini dimasukkan ke sekolah dengan tujuan untuk belajar. Ya, sampai naik terus ke jenjang dan sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun, yang mau ambil profesor, doktornya pun wajib harus belajar kalau dia mau ambil titelnya. Ketika pelajar tidak mau melakukan kewajibannya, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, nggak usah sekolah. Ya, nggak usah sekolah, berhenti sekolah. Ngapain? Yang masih sekolah-sekolah, kalian ngabisin duit orang tuamu kalau nggak mau wajib belajar. Iya kan? Untuk apa? Orang tua bayarin SPP, bayarin sumbangan ini, beli buku, pokoknya semua, beli seragam. Lalu anaknya enggak mau belajar, berhenti, enggak usah sekolah. Ya, karena pelajar itu kewajibannya belajar. Ya, jadi kita lihat, nah itu secara umum. Saya ingin ajak saudara lagi, ya lihat kewajiban seorang pelajar, dia harus belajar. Ya, maju. Yang kedua, saudara pegawai apa saja? Pegawai apa saja ya saudara, mau pegawai di pemerintahan kek, mau pegawai swasta, ya mau pegawai di mana saja. Saudara, seorang pegawai maka dia punya kewajiban harus masuk kerja. Ya, harus masuk kerja, mau di kantor, mau di pabrik, mau di pasar, mau di mana saja. Nah, kewajibannya saudara harus masuk kerja. Nggak boleh bolos, nggak boleh nggak kerja. Kalau bulak-balik izin, bulak-balik cuti, minta izin, minta cuti. Saudara, kita tidak bisa bekerja di tempat itu. Ya, misalnya pegawai negeri, dia harus masuk ke kantor. Masuk ke kantor bukan maksudnya harus bekerja, kewajibannya. Lalu dia tidak datang, bikin surat pemberitahuan kepada kepala bagian, tidak masuk. Pertama mungkin alasannya sakit, besok lagi alasannya ini itu. Saudara, kalau lama-lama seperti itu ada surat peringatan, pasti ada peringatan dari kepala bagian. Kemudian akhirnya kalau terus seperti itu ya dipecat. Nah, jadi kewajiban seorang pegawai mau kerja di mana saja ya saudara, wajib harus masuk kerja. Enggak boleh bolos, enggak boleh seenaknya sendiri, enggak datang ke kantor, enggak datang di mana tempat dia kerja, enggak bisa. Jadi pegawai kewajibannya harus masuk kerja, ya. Nah, saudara, ini kita terus maju, kita lihat. Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kewajibannya apa? Halo? Ibu-ibu rumah tangga kewajibannya apa? Hah? Beranak? Ya, kewajiban ibu rumah tangga, saudara. Oh, ya enggak apa-apa, saya sudah ini. Kewajiban ibu rumah tangga itu saudara, urus rumah tangga. Termasuk ada anak di situ, termasuk harus bersih-bersih rumah, mungkin harus cuci baju, setrika baju, harus masak, harus melayani suami dan sebagainya. Ya, saudara, ini kewajiban ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga yang nggak mau ngurus rumah tangganya, nggak usah kawin. Ya kan? Nggak usah kawin. Nggak punya anak, nggak punya suami. Mau apa saja bebas, mau pergi kemana saja silakan. Nah, jadi kewajiban ibu rumah tangga itu pun harus dipenuhi. Enggak bisa enggak. Jadi yang namanya kewajiban itu harus dilakukan. Kalau enggak mau, enggak usah menikah.
Nggak usah punya suami, kalau nggak menikah, nggak punya suami, nggak punya anak. Ya, memang ada keluarga-keluarga yang belum dikaruniai anak, tapi tetap ada suami, yang istri, ya kan? Yang wanita-wanita yang berkeluarga walaupun belum dikaruniai anak ada suami. Suami yang harus dimasakin, jangan suaminya yang dimasak. Ya. Ya, Saudara. Jadi kita lihat, ibu rumah tangga kewajibannya urus rumah tangga yang ada. Kalau enggak mau, jangan menikah. Ya, lalu suami atau ayah. Suami atau ayah kewajibannya cari uang, ya kan? Memberi nafkah untuk keluarga, ya. Atau dengan kata lain, memberi hidup yang layak untuk keluarga. Dalam tanda kutip tidak harus kaya. Ya, Saudara, jadi jangan kita punya pemahaman bahwa kita harus kaya. Kalau Tuhan izinkan, kalau kita sudah kerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan giat, dengan tekun, dengan benar, diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup seperti yang Tuhan percayakan, terima. Jalani hidup ini. Ya, jadi ibu rumah tangga tadi harus mengurus keluarga. Suami selain mencari uang, ya, memberi kehidupan yang layak kepada keluarga, juga suami harus ikut didik anak. Ada banyak suami-suami yang berpikir, yang mempunyai pemahaman bahwa pendidikan anak diserahin kepada ibu karena ibu yang ada di rumah. Ya, enggak. Orang tua, pria, papa, suami itu harus ikut didik anak dan ambil keputusan. Ya, tentu saja keputusan-keputusan yang sudah dirunding, yang sudah diambil. Biasanya suami yang harus lebih seperti saya contoh. Saya dengan tante itu waktu Ellen Diki kecil itu, ya, kalau tante ndak bisa kasih keputusan, kamu aja. Ya, Saudara. Saya yang ambil keputusan finalnya. Nah, Saudara, jadi suami itu selain mencari uang, memberi kehidupan yang layak kepada keluarga, dalam tanda kutip tidak harus kaya, ya Saudara, jangan salah paham. Jadi kita sudah bekerja seperti apa yang Tuhan percayakan, jalani dan ikut bertanggung jawab mendidik anak. Kalau enggak mau kewajibannya enggak dipenuhi, jangan menikah. Jangan menikah. Jadi nggak punya istri, nggak punya anak, ya. Kalau kerja pun cari uang untuk perutnya sendiri, untuk mulutnya sendiri, mau beli pakaian untuk pakaian sendiri, nggak usah urus orang lain. Nah, Saudara, itu kewajiban suami. Kalau nggak mau, atau kewajiban ayah, kalau nggak mau jangan berkeluarga. Sekarang kita maju lagi, TNI Polri. Di sini ada Pak TNI, ya. Saya sengaja ambil TNI Polri. Mereka punya kewajiban. Ada sumpah prajurit yang sudah diucapkan ketika mereka mau diwisuda. Ketika mereka mau ditaruh pangkat di tangannya atau di pundaknya yang perwira. Saudara, ada sumpah prajurit yang harus diucapkan. Dan itu harus menjadi darah daging dari seorang TNI Polri. Menjaga ketertiban dan keamanan negara. Ya, kalau tentara yang ada di luar negeri, ya polisi yang ada di luar negeri, ya urus negara mereka. Jaga, tapi yang ada di Indonesia menjaga ketertiban dan keamanan NKRI harus tetap utuh. Kalau enggak mau jadi desertir, ya dipecat. TNI yang enggak mau, yang berontak dipecat. Polisi yang enggak mau dipecat. Nah, Saudara, kita lihat, ini kewajiban dari seorang TNI atau juga Polri yang mengemban tugas, ya, menjaga ketertiban keamanan negara. Ya, kalau sudah ngomong negara, lingkupnya seluruh yang ada di negara. Ya, mau masyarakatnya, mau apanya terserah. Pokoknya harus melakukan kewajiban sebagai TNI Polri. Ya, lalu saya ingin ajak Saudara, kepala pemerintahan dari Pak RT sampai Bapak Presiden. Ya, Saudara, mereka harus menjalankan kewajiban mereka melaksanakan undang-undang.
Ini kewajiban kepala pemerintahan. Ya, saudara, harus melaksanakan undang-undang. Kalau enggak mau, presiden bisa diturunkan. Iya kan, saudara, lewat sidang MPR, DPR, ya, bisa diturunkan. Sama kepala negara yang di bawahnya, mau gubernur, mau bupati, ada DPRD di daerah itu bisa menurunkan mereka, bisa memecat mereka kalau sudah menyimpang dari undang-undang yang tidak dilaksanakan sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi saudara, kewajiban ini harus, nggak bisa ditawar. Ya, nah, saudara, kita lihat lagi. Saya ingin ajak saudara lihat. Petani, ya saudara, petani itu kan macam-macam. Ada petani yang menanam pohon atau pokoknya yang ada di lahan, yang menggarap tanah. Ada petani yang memelihara ternak, itu petani juga saudara. Ya, cuma diganti jadi peternak. Nah, tapi tugasnya mereka sama. Saudara, kita lihat petani ini saudara, mereka enggak yang kerja di sawah dah. Mereka enggak cuma tanam padi. Tumbuh atau enggak terserah kamu. Enggak bisa gitu. Kamu kan petani juga. Kamu nek nanam padi cuma ngomong tumbuh apa enggak terserah. Halo, jawab coba. Oh, dikerjain. Dikerjain diapain? Diinjak-injak. Saudara, kita lihat begitu sudah ditanam harus diairi. Umur sekian harus dikasih pupuk. Nanti kalau sudah dikasih pupuk, sudah dikasih air, tumbuh rumput, harus dicabut rumputnya. Ngupai orang kalau Heri itu saking dia kepengen belajar jadi petani, nyabut rumput sendiri itu saudara waktu itu. Sekarang mungkin sudah enggak ya Her, sudah suruh orang. Kita lihat harus dirawat. Seorang petani kewajibannya merawat apa yang dia kerjakan. Diberi pupuk, diberi apalah pokoknya supaya jadi baik. Kalau enggak dirawat, enggak dikelola, kewajibannya enggak dipenuhi, enggak usah jadi petani. Ya saudara, pasti enggak akan berhasil. Nah, kita lihat ini secara umum. Nah saudara, secara umum. Saudara, kalau kita lihat itu semua adalah kehidupan, kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap manusia yang ada. Nah saudara, yang saya mau ketika kita melihat, mendengar contoh tadi, belajar tentang contoh tadi, saudara, bahwa semua merupakan kewajiban yang harus dikerjakan itu berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Ya, itu berhubungan dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Nah, saudara, kita jangan cuma memenuhi kewajiban duniawi. Memang selagi saudara dan saya masih belum dipanggil Tuhan, kita harus melakukan kewajiban kita secara jasmani, kewajiban dunia ini ya, karena kita masih hidup. Kecuali kalau saudara sudah tidak mau makan, udah diem aja di rumah, ya, nggak usah makan, nggak ngapa-ngapain, cuma minum air sebanyak-banyaknya supaya nggak lapar. Terserah. Tapi kalau kita masih mau makan, harus memenuhi kewajiban duniawi ini. Nah, tapi saudara, kita jangan cuma memenuhi kewajiban duniawi ini. Saya ingin ajak saudara baca ayat yang sudah kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ayo Ibu Marlin, ya, ada 3 ayat yang kita baca. Nah, tapi kita lihat dulu. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya, kita bandingkan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saudara cuma buka 1 lembar Alkitab saudara, mundur. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara, tadi contoh yang kita sudah lihat, kewajiban pelajar, kewajiban ibu rumah tangga, kewajiban suami, kewajiban TNI, Polri, semua yang ada, saudara, itu adalah kewajiban-kewajiban dunia ini, ya, yang harus dilakukan. Tadi saya sudah tulis bahwa jangan cuma memenuhi kewajiban dunia kita saja. Ya, karena dari ayat yang kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17 bahwa segala yang ada di dunia ini, ya, dengan segala keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan atau sedang lenyap, menuju kelenyapan, ya. Jadi itu akan lenyap bersama dengan orang-orang yang melakukannya. Ya, melakukannya. Tetapi orang yang hidup menurut kehendak Bapa, mereka akan hidup kekal. Lalu dari 2 Petrus 3 ayat 10, orang-orang yang ada di dunia ini yang hanya memenuhi kewajiban duniawi ini, ayat 10 dari 2 Petrus 3 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kalau fokus hidup kita, tujuan hidup kita cuma untuk hal dunia ini, dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 bahwa semua yang ada di dunia sedang menuju kepada kelenyapan. Kemudian di dalam 2 Petrus pasal 3, dan apa yang sedang menuju kepada kelenyapan itu yaitu akan dibakar dunia dengan segala isinya. Saudara, dengan segala isinya yang ada di dunia ini, semua itu akan dibakar oleh Tuhan. Kemarin saudara, saya sempat lihat film Don't Look Up. Jangan melihat ke atas. Itu film soal kehancuran dunia. Ya saudara, soal kehancuran dunia. Kalau saudara mau lihat, itu film bagus. Bagus. Ya, film biasa, film umum. Diceritakan bahwa meteor sedang jatuh mengarah ke bumi. Besarnya meteor itu diperkirakan 4 sampai 6 mil. 1 mil itu hampir 2 kilometer. Ya saudara, kalau 4 sampai 6 mil, taruhlah 5 mil saja berarti besarnya 10 kilometer. Meteor yang sedang menuju ke bumi. Itu film. Ya, itu film. Tetapi gambaran film itu begitu bagus sekali. Ya, meteor itu terus menuju ke bumi, ke arah bumi, ke arah bumi. Manusia berusaha menembaknya. Manusia berusaha menghancurkannya. Tapi saudara, semua usaha manusia itu gagal. Meteor itu terus. Kita tahu semua yang melewati orbit akan pecah. Tetapi saudara, karena meteor itu begitu besar, hampir 10 kilometer besarnya. Ya saudara, kalau memang antara 4 sampai 6 mil, saudara, pecahan-pecahan yang waktu melewati orbit ini itu tetap mengarah ke bumi. Dan bumi saudara dihantam dengan meteor, kebakar di mana-mana. Manusia yang ada mati. Tapi ada satu kelompok manusia yang mengawetkan dirinya, ya, itu ceritanya. Saya kasih gambaran untuk saudara. Dengan cairan mereka masuk tabung, mereka naik pesawat, kemudian mereka berangkat. Nah saudara, 2000 tahun kemudian saudara, itu pesawat mendarat di satu planet. Lalu mereka semua bangun dari kapsul air itu. Mereka semua sudah menjadi tua. Maaf bicara, tidak memakai baju. Mereka keluar di planet yang baru mereka darati itu. Pesawat yang mereka mendarat di planet itu, mereka keluar. Mereka senang. Senang.
Mereka senang. Semua maaf bicara telanjang. Tiba-tiba saudara datang binatang seperti burung unta. Dimakan. Orang yang ini gambaran dimakan. Kemudian yang lain dimakan. Jadi habis lenyap. Saudara, itu cuma film. Tetapi meteor yang menghantam bumi. Bumi dibakar jadi api. Itu loh yang ditulis oleh Alkitab 2 Petrus 3 bahwa langit bumi yang saudara saya tinggal itu sedang menuju kepada kebinasaan dan kita harus tahu langit bumi ini yang akan jadi neraka. Kalau kita hanya fokus dengan kesenangan dunia, keinginan dunia yang ada di dunia, kita tidak mau pindah ke sorga. Kita akan tinggal di bumi dan bumi akan dibakar, kita akan tinggal di neraka. Itu yang pasti. Mari saudara, kita belajar ya untuk memindahkan hati. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara. Tadi kewajiban secara umum. Kewajiban dalam hal rohani sekarang apa? Ya, ini saya cuma ambil sedikit aja, saya nggak akan banyak-banyak ya. Sekarang kewajiban secara rohani. Nah saudara, kewajiban secara rohani seorang pendeta. Bukan cuma saya berarti pendeta kan? Semua pendeta yang ada di dunia ini. Ya. Nah seorang pendeta saudara, dia wajib atau kewajibannya mengajar. Yang diajar siapa? Jemaat yang dipercayakan. Seperti saudara ya, yang Tuhan percayakan pada kami berdua, kami harus mengajar. Mengajar. Tentu saja saudara, kita sudah belajar, ini sudah masuk tahun yang keempat. Ya saudara, kita belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Nah tentu yang harus kami ajar, yang harus kami sampaikan, yaitu mengajar yang benar. Ya. Kalau selama ini kan kita sudah mendengar, ya saya kan sudah minta maaf berdua bahwa kami sudah mengajar saudara sekian puluh tahun. Saya ini tahun ke-26 di sini. Ya saudara, 20 tahun lebih kami mengajar saudara dengan pemahaman yang kurang pas, tidak benar. Tapi kita sudah belajar, kita mulai belajar yang benar. Seperti apa yang Tuhan mau. Nah pendeta di mana saja dia harus mengajar firman yang murni, yang benar. Tentu saja firman yang asli, bukan yang palsu. Karena banyak firman yang diselewengkan, ya, yang dibaca Alkitab tapi diarahkan kepada hal-hal yang lain. Kemudian juga saudara harus menjadi contoh. Contoh kepada siapa? Tentu saja kepada saudara sebagai jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami bawa, ya, untuk kami ajar. Ya, mengajar saudara, membawa saudara untuk menuju ke sorga. Contoh untuk jemaat. Contoh kepada siapa lagi? Semua orang yang ada di luar, yang bukan jemaat. Dan saudara juga harus tahu contoh kepada keluarga. Ya, makanya saudara, saya harus jadi contoh buat saudara. Ya, kemudian buat banyak orang, buat anak, menantu, cucu yang Tuhan percayakan pada kami. Ya, makanya saudara, ayo kita jangan cuma pusing dengan hal jasmani. Nah, pendeta harus jadi contoh, harus mengajar firman Tuhan yang murni, mengarahkan jemaat ke kehidupan kekal sorga. Ya, saudara kan sekarang sudah enggak dengar lagi kami mengajar saudara untuk terikat dengan dunia. Ayo datang ke gereja yang setia supaya diberkati. Enggak. Kita datang ke gereja belajar firman. Mempersiapkan hidup kita untuk menuju sorga. Ya, hari-hari ini itu yang harus kita persiapkan. Enggak ada lain saudara. Nah kemudian saudara, sekarang kita lihat kewajiban jemaat. Ya, kewajiban jemaat. Saudara, berapa umur saudara secara rohani? Saudara yang tahu kan sekian puluh tahun, ada yang baru sekian tahun, ada yang sekian puluh tahun. Nah saudara, umur kita secara rohani, kalau kita jadi orang Kristen. Ingat, Kristen bukan agama, Kristen adalah jalan hidup. Ya,
yang harus kita teladani, yaitu hidupnya Tuhan Yesus. Kalau umur kita secara rohani 20 tahun, saudara, kita lihat umur jasmani kita 20 tahun itu sebetulnya sudah bisa apa? Umur saudara 20 tahun secara jasmani, udah bisa apa? Kemudian kita lihat umur rohani kita yang 20 tahun, bisa apa? Ya, itu loh. Kira-kira cocok enggak? Kira-kira pas enggak dengan usia rohani kita? Nah, kita baca dulu Filipi 2 ayat 12. Mari Ibu Marlin. Filipi 2 ayat 12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Terjemahan sederhana Indonesia ditulis seperti ini, di ayat yang sama, pasal yang sama, Filipi pasal 2. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong, menyemangati kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Saudara, terjemahan baru yang saudara pegang, yang kita baca, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya saudara, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan hormat dan patuh kepada Tuhan. Itu takut dan gentar, hormat dan patuh kepada Tuhan. Nah saudara, kewajiban kita sebagai jemaat, ya saudara, kalau tadi sebagai pendeta harus mengajar, harus jadi contoh buat jemaat, buat banyak orang, buat keluarga, harus membawa jemaat, mengajar jemaat kepada kebenaran firman Tuhan, mengarahkan jemaat ke sorga. Kita bersama-sama sedang berjuang menuju sorga. Nah sekarang jemaat yang diajar, jemaat yang mau belajar, mau mengarahkan hidupnya ke sorga. Maka saudara, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, atau dengan hormat dan patuh. Kira-kira kewajiban kita sebagai jemaat, ya, sebagai orang Kristen, itu sudah sesuai belum dengan apa maunya Tuhan? Nah itu loh saudara, kewajiban hidup kerohanian kita sudah sesuai belum dengan apa yang menjadi kerinduan Bapa? Kita sudah belajar bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa. Kira-kira sudah sesuai belum yang harus kita lakukan? Kan kewajiban itu harus, tidak bisa tidak. Harus, enggak bisa enggak. Dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan hormat dan patuh. Seperti apa kewajiban kita? Ya saudara, itu harus jadi perenungan. Ini tahun yang baru saudara, di mana tahun yang kita masuki ini akan semakin membawa kita lebih dekat kepada yang namanya kiamat. Ya saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah kemudian saudara, kalau kita sudah melihat kewajiban kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang jadi kerinduan Tuhan, saudara, lalu saya ingin saudara, di dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi, saya lihat ada kata yang dikatakan demikian. Saya akan baca lagi, saudara dengar dari terjemahan sederhana Indonesia, Filipi 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas. Saudara, tadi kewajiban kita melakukan
hidup ini, mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, dengan patuh dan hormat, kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang menjadi maunya Bapa? Lalu saudara, kalau belum sesuai, maka ayat ini saudara, saya senang sekali dengan perkataan, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas. Lalu dikatakan bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Saudara, kita sudah diselamatkan. Sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus. Tapi kodrat dosa, tabiat dosa, sifat dosa kita belum selesai. Ya, kita harus terus ingat ini. Kita sudah diselamatkan. Oke, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, seluruh dosa kita ditanggung. Sampai yang akan kita kerjakan ditanggung. Tapi tabiat dosa saudara dan saya, karakter dosa kita, sifat dosa kita masih belum beres. Nah ini loh, kita harus berjuang, berusaha hidup yang pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah. Tapi kita belum selamat. Karena kita masih dalam proses menuju keselamatan. Karena tabiat dosa ini harus kita matikan, harus kita lawan, harus kita kalahkan. Ya. Nah sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat kata pantas sesuai kamus besar. Ya, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sesuai dengan kehendak Bapa. Sudah sesuai belum? Kalau belum sesuai, nah saudara, kita harus berusaha untuk menjadi pantas sebagai orang yang diselamatkan. Pantas itu arti kata pertama layak. Ya. Yang kedua sesuai. Nanti saya kasih keterangan sedikit. Kemudian yang ketiga saudara, tidak mengherankan. Yang keempat, tampak elok. Saudara, ini arti kata pantas. Nah, kita kembali ke belakang. Pantas. Kita harus berusaha hidup pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Supaya kita pantas hidup di dunia ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah dari kata pantas ini saudara, arti pertama layak. Kira-kira saudara, hidup kita ini sudah layak belum di hadapan Tuhan? Layak belum? Ya, pantas sebagai orang yang diselamatkan. Hidupnya layak apa belum? Saudara, ini jadi satu pertanyaan buat kita. Kalau belum layak, kita harus terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sesuai dengan apa yang jadi maunya Bapa. Lalu saudara, kata yang kedua, sesudah kita lihat hidup kita sudah layak belum? Nah kalau kita sudah berusaha layak, tentu saja saudara, kelayakan hidup itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita hidup layak jangan sesuai kata dunia. Kita harus hidup layak sesuai apa yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi kelayakan kita itu harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Lalu yang ketiga, dari kata pantas, tidak mengherankan. Ketika kita sudah berusaha hidup sesuai firman Tuhan, maka kata pantas yang ketiga berarti tidak mengherankan. Berarti saudara, orang akan lihat kita bahwa orang yang pantas hidup sebagai orang yang diselamatkan, ternyata orang-orang itu orang-orang yang tidak heran
membuat orang terkagum-kagum. Kenapa? Karena hidupnya meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Jadi orang udah gak heran lagi, gak heran. Makanya orang itu luar biasa karena dia hidup sesuai Tuhan Yesus hidup. Itu loh saudara, pantas itu seperti itu. Lalu ada satu kata lagi yang terakhir. Orang yang sudah berusaha, dia hidup sesuai, maka orang itu tidak akan mengherankan banyak orang. Karena mereka hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka saudara, orang itu akan elok di mata Tuhan dan di mata semua manusia. Saudara, kita harus berusaha. Itu loh kewajibanku. Ya, ini saudara, kita belajar awal. Nah saudara, kita lihat bahwa kewajiban dunia kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan begitu rupa, tapi kewajiban rohanimu, kewajiban hidup rohanimu bagaimana? Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, jadi saudara, kita sudah lihat bahwa Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita sebagai kewajiban hidup rohani kita dengan takut dan gentar. Sudah layakkah hidup kita? Kalau belum layak, kita harus belajar. Ya, supaya hidup layak, terus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita dipandang tidak membuat orang kaget karena brengseknya kita, tapi mereka jadi heran melihat hidup kita yang seperti Tuhan Yesus hidup. Maka saudara, kita akan tampak elok di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayo saudara, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Ya, tahun baru hari kedua kita jalani. Belum lewat hari kedua, baru 1,5 hari kita lewati. Mari saudara, kita mau terus belajar. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu jadi kewajiban. Jadi saudara harus ingat, saya harus ingat bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Tidak bisa tidak dikerjakan. Harus, kalau kita mau sampai di sorga. Ingat, hidup kita singkat. Setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Persiapkan hidup mulai sekarang. Tuhan berkati. Mari pemain musik, saya ingin ajak saudara nyanyi lagu yang kita suka.